Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, hari ini aku kedatangan HP Vivo Y30 ya boloku ya. Kemungkinan kalau nggak Y30 ini Y31. Ini kita lihat aja dulu tipenya apa dan ini masalahnya apa ya boloku ya. Yang pertama kita lihat dulu, yaitu adalah tipenya. Kita cek di mana ini sebentar ya, pengelolaan sistem. Nah, pengelolaan sistem tentang ponsel. Nah, di sini ya. Kemudian di sini ada Vivo 1938. Nah, di Vivo itu kadang kayak gini ya boloku ya. Jadi dia itu nggak nunjukin langsung tipenya apa, tapi ada kodenya Vivo 1938. Kemudian kita tinggal cek ya. Untuk pengetesan pengecekannya itu di Google juga bisa ya, Vivo 1938. Nah, itu akan muncul Vivo Y30 ya boloku ya. Nah, ketika sudah tahu ini tipe Vivo Y30, kemudian kita lanjut ke masalahnya ya. Jadi HP ini itu nggak bisa dibuat buka Facebook ya. Seperti ini ya, contoh ya. Nah, kayak gini dia itu mental terus boloku ya. Saya beberapa waktu itu mengalami kasus yang seperti ini atau masalah yang seperti ini ya. Kadang Play Store-nya nggak bisa dibuka, dia kembali lagi. Kemudian Facebook dia kembali lagi, kemudian game dia kembali lagi. Tapi di aplikasi yang lain itu masih lancar, masih bisa dan bisa dipastikan tidak ada masalah ya. Nah, kemudian di sini ini sudah tak lakukan langkah dasarnya, yaitu yang pertama tak hapus, kemudian tak install lagi. Ternyata bisa ya boloku ya, namun hanya mampu bertahan 1 kali 24 jam dan kemudian nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau pakai Facebook Lite itu bisa. Nah, kalau keadaannya udah kayak gini, berarti solusinya itu kita lakukan hard reset ya boloku ya. Nah, karena HP-nya itu masih normal, kita bisa tekan apa-apa aja. Di sini itu datanya udah tak pindah ya. Jadi tingkat apa ya? Kalau dibilang kesuksesan hard reset itu akan bisa dikatakan 100% kalau tidak menghapus datanya. Nah, itu menurut saya ya. Jadi pada saat hard reset ini nanti itu ya pasti datanya nggak terhapus. Karena apa? Udah tak pindah ke memory card ya. Udah tak pindah ke memory card. Kemudian kita tinggal hapus akunnya. Walaupun hafal sandinya atau Gmailnya tetap kita hapus ya, agar mempermudah prosesnya. Nah, cara menghapusnya seperti ini. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kita pilih akun dan sinkronisasi ya. Di sini ada yang bawah ini ya boloku ya. Nah, yang ini akun dan sinkronisasi kita pilih seperti ini. Lalu di sini tertulis ya. Nah, di sini kan ada Facebook, ada Messenger, terus ada Gmailnya. Nah, kita pilih yang bagian Gmail ya. Karena data WA udah tak pindah, jadi aku rasa aman. Tinggal nanti kita masukkan aja. Ini seringkali tak jelaskan kepada teman-teman agar supaya teman-teman nggak sampai kehilangan datanya ya. Karena data itu memang penting dan terkadang nggak semuanya juga nggak penting. Jadi lebih baik kalau punya data dan HP-nya itu masih bisa di-copy, maka lebih baik data di HP itu di-copy dulu ya gitu. Nah, kemudian kalau udah seperti ini kita lakukan hapus akun ya. Sekali lagi, kenapa harus ada hapus akun? Karena nanti HP-nya bisa terkunci pada saat setelah hard reset. Ketika sudah dilakukan penghapusan seperti ini, kita tinggal masuk ke langkah kedua ya. Ini tadi sebetulnya udah tak cadangkan untuk WA-nya. Jadi di WA ini juga nggak ada masalah karena datanya udah tak simpan. Kemudian nomornya juga udah tak simpan juga. Jadi nanti tinggal kita itu lakukan hard resetnya. Nah, ini adalah cara ketika kita mau cadangkan data WA ya. Jadi kita masuk ke pengaturan, kemudian kita pilih chat. Nah, seperti ini. Di sini ada cadangan chat. Nah, ini cadangan chat, kita pilih seperti ini. Lalu di sini ada pencadangan ya. Nah, kita pilih cadangkan seperti ini. Ini kalau belum dicadangkan gitu ya boloku ya. Nah, di sini kan udah tertulis terakhir, cadangan terakhir itu jam 20.18 tadi ya. Berarti udah tak proses pencadangan sebelumnya. Kenapa tak klik cadangkan lagi ya? Ini hanya sebagian dari prosesnya aja sih. Sebetulnya kayak gitu ya. Supaya lebih yakin bahwa datanya tadi udah tak cadangkan. Karena saya nggak mau nanti pelanggan terus bilang bahwa loh datanya kok nggak ada, datanya kok terhapus. Nah, ini aku lebih susah karena memang kalau udah terhapus nggak akan bisa untuk dikembalikan lagi gitu. Nah, di sini kenapa dia itu masuk ke sini ya? Karena tadi Gmailnya kan udah tak hapus. Oke boloku, selanjutnya adalah kita lakukan hard resetnya, yaitu yang pertama kita matiin dulu handphonenya ya. Oke, kita matiin dulu HP-nya.
matikan perangkat. Oke. Nah, setelah mati seperti ini, kita tinggal tunggu beberapa detik ya, sekitar ada 3 sampai 5 detikan ya. 1 2 3 4 5. Kemudian setelah itu kita tekan tombol volume atas seperti ini ya. Nah, ditekan tombol volume atas seperti ini, tak, kemudian kita tekan tombol power seperti ini. Lalu kita biarkan aja, kita tekan aja sampai nanti muncul tulisan seperti ini. Nah, ini kan ada reboot sama recovery mode. Kita pilih tombol volume bawah seperti ini. Lalu kita klik tombol power seperti ini. Kemudian kita masuk ke recovery modenya ya. Nah, di sini nanti biasanya akan ada muncul menu yang berhubungan dengan hard resetnya gitu ya boloku ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini biasanya di Vivo ada loading seperti ini, terus nanti tampil menu kedua ya. Nah, ini di sini tertulis Vivo Recovery, install software, clear data, cek sistem ya. Nah, di sini kita pilih aja clear data seperti ini. Kemudian setelah itu di sini ada clear cache, clear all data ya. Nah, di sini kita pilih clear all data. Oke, kemudian di bawah ada tulisan seperti ini. Ini kayaknya agak terang ya, ini efek HP-nya. Nah, kayak gini, kita klik saja oke. Kemudian di sini ada clearing data, do not operate the device. Jadi proses seperti ini kita nggak usah tekan apa-apa. Gitu. Kemudian selanjutnya kita tunggu sampai ini selesai. Kemudian nanti kita clear cache ya. Oke, tek 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 tek, ini biasanya ada proses nih, gerak terus ya, tek 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 tek, ini tit 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 gitu ya. Nah, di sini ada formatting data, formatting cache, formatting metadata, data web complete ya. Kita klik return, lalu kita klik clear cache ya. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, setelah itu kita klik return lagi, kemudian kita kembali ya boloku ya. Nah, kita kembali seperti ini. Oke, nah di sini kita akan pilih restart ya. Jadi kita pilih restart di sini ya. Monggo, monggo. Kita pilih restart di sini, kemudian kita klik OK ya boloku ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu reboot atau dia restart sampai selesai ya. Ini biasanya prosesnya agak lama, jadi ini nanti tak percepat aja ya boloku ya. Oke. Mungkin 3 menitan gitu paling udah selesai ya. Oke boloku, tak biarin seperti ini dulu. Lanjut. Gak apa? Oke, siap. Oke, kemudian Mas, sebentar ya, ini ada yang beli stropper sing sodok gede berarti sing kanggo garong 5.000. Oke boloku, lanjut ya. Nah, ketika ini kan udah dianggap selesai. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini, kemudian kita langsung setel telepon. Nah, ini pada dasarnya udah selesai dan tak pastikan kalau kayak gini ya, ini nanti Facebooknya udah bisa normal lagi dan udah bisa dipakai seperti mana semula ya boloku ya. Ini udah sering kali saya lakukan. Jadi kalau misalkan masih bisa diperbaiki tanpa harus hard reset, itu tetap kita lakukan tanpa harus hard reset ya boloku ya. Tapi kalau misalkan bener-bener udah nggak bisa, maka kita solusinya itu memang harus dilakukan hard reset, dan ini udah hal wajar. Udah hal wajar ya, udah banyak hal seperti ini. Makanya biasanya itu bisa dikatakan berhasil ya. Walaupun kalau dikatakan 100% ya belum tentu. Nah, untuk menyingkat waktu, ini biasanya udah tak anggap selesai di sini ya. Karena problemnya rata-rata udah pasti selesai. Kalau misalkan tak teruskan sampai nanti penginstalan Facebook, sampai nanti ke memasukkan Gmail dan lain sebagainya, nanti bisa lama ya boloku ya. Oke boloku, itu tadi adalah cara hard reset, sekaligus bisa dianggap pencucian HP dan juga bisa dianggap pembersihan HP juga bisa, program juga bisa, yang intinya mengembalikan HP seperti baru lagi dan dipastikan diisi program-program lagi. Itu sudah mudah ya boloku ya. Dan penyebabnya apa? Ini banyak ya penyebabnya, bisa jadi karena virus, atau bisa jadi karena pemakaian yang terlalu lama, atau bisa jadi karena memang bug system atau ada masalah di programnya gitu ya. Baiklah boloku, saya kira itu sudah cukup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Cun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.